Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan kaitan studi kelayakan bisnis dengan manajemen dan ketidakpastian. Berikut kelompok kami, yaitu yang pertama Alvisa Agustina Putri dengan NIM 227, dan yang kedua ada Ana Aifadatul Umah dengan NIM 240, dan yang ketiga ada Wahyu Hardianto dengan NIM 254, dan yang keempat ada Aldo Rizkia Putra dengan NIM 267, dan yang kelima ada Regresa Fuila Uniqui dengan NIM 426. Kepada pemateri dipersilakan. Saya Ana Ifadatul Ummah dengan NIM 240. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kelayakan bisnis untuk perencanaan. Studi kelayakan bisnis merupakan salah satu hal yang penting yang dilakukan ketika akan mendirikan sebuah perusahaan. Pebisnis yang melakukan studi kelayakan, keberjalanan bisnisnya akan berbeda dengan pebisnis yang tidak melakukan studi kelayakan. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan studi kelayakan bisnis. Tidak hanya itu, studi kelayakan juga bisa meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesannya, serta pebisnis dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Jadi, pebisnis sebaiknya tidak lagi ragu untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar perencanaan usahanya lebih matang dan tertata. Studi kelayakan bisnis untuk pengorganisasian dan pengandaan staf. Di dalam pengorganisasian ini, manajer memutuskan posisi-posisi yang perlu diisi serta tugas-tugas dan tanggung jawab yang melekat pada setiap posisi tersebut. Dari analisis kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan dalam studi aspek teknis dan aspek manajemen tersebut akan dapat diketahui: A. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan rencana kapasitas perusahaan, mesin, dan kondisi tenaga kerja yang tersedia. B. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia. C. Kualifikasi tenaga kerja yang seharusnya. D. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap tenaga kerja sesuai dengan bagian organisasi yang dibutuhkan proyek. Dari analisis aspek teknik dan aspek manajemen, seorang manajer dapat memutuskan kualitas pekerjaan yang sebaiknya tersedia untuk menduduki posisi dalam organisasi. Materi selanjutnya adalah studi kelayakan bisnis untuk pengawasan. Pengawasan sendiri adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan memprediksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Jadi, seorang manajer bertugas mengatur bawahannya atau tempatnya agar mereka bekerja demi mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang mereka jalankan. Ada 5 tahapan proses pengawasan, yaitu pertama, penentuan standar, 2, penentuan cara pengukuran, ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan, keempat, membandingkan standar, kelima, pengambilan tindakan koreksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya, studi kelayakan bisnis dengan ketidakpastian. Dalam penilaian studi kelayakan proyek bisnis perlu menyadari bahwa proyeksi atau peramalan-peramalan atau return memiliki kemungkinan tidak tercapai. Hal ini adalah merupakan risiko ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Risiko bisa didefinisikan sebagai kenyataan yang ada lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan peramalannya. Berdasarkan tingkat penyebaran dari return yang diharapkan, risiko dibagi menjadi 2 bagian, yaitu risiko bisnis dan risiko keuangan.